Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang fungsi nilai mutlak. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Pertama yaitu definisi fungsi nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Artinya, nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif atau nol dan tidak pernah bernilai negatif. Yang kedua yaitu syarat nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X. X jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X lebih kecil daripada 0. Jika bilangannya sudah positif, maka nilai mutlaknya itu tetap. Sebaliknya, jika bilangannya negatif, maka nilai mutlaknya adalah kebalikannya, dijadikan positif. Nah, kita masuk ke contoh fungsi nilai mutlak. Seperti yang telah dijelaskan, syarat nilai mutlak dan syarat fungsi nilai mutlak hampir sama, yaitu jika X lebih besar dari sama dengan 0 dan negatif X jika X lebih kecil daripada 0. Contoh yang pertama yaitu if X sama dengan nilai mutlak 5, maka nilai mutlaknya yaitu 5. Ingat, nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan terhadap bilangan 0. Jarak 5 ke 0 adalah 5. Kita lanjut contoh yang kedua. Fx sama dengan nilai mutlak 2x min 5 ditambah 3. Jika kita diperintahkan untuk mencari nilai fungsi nilai mutlak, maka kita akan memakai dua syarat nilai mutlak. Kasus yang pertama yaitu 2x min 5 jika 2x min 5 lebih besar sama dengan 0 dan negatif 2x min 5 jika 2x min 5 lebih kecil daripada 0. Maka yang pertama kita cari dulu nilai X-nya dengan perpindahan luas, yaitu ketemu 5/2. Jadi 2x min 5 jika X lebih besar sama dengan 5/2 atau min 2x per 5 jika X lebih kecil dari 5/2. Maka nilai Fx sama dengan 2x min 5 ditambah 3 jika X lebih besar dari 5/2 dan Fx sama dengan min 2x ditambah 5 ditambah 3 jika X lebih kecil daripada 5/2. Ada perkalian. Jika kita punya dua bilangan, maka nilai mutlak hasil kali sama dengan hasil kali nilai mutlak masing-masing. Contohnya, nilai mutlak negatif 3 dikali 2 sama dengan nilai mutlak negatif 6 sama dengan 6. Itu hasilnya sama seperti nilai mutlak negatif 3 dikali nilai mutlak 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Sifat yang kedua yaitu pembagian. Nilai mutlak hasil bagi juga sama dengan hasil bagi nilai mutlaknya. Contoh, nilai mutlak negatif 8 dibagi 2 sama dengan nilai mutlak negatif 4, yaitu 4. Itu hasilnya sama seperti nilai mutlak negatif 8 dibagi nilai mutlak 2 sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Lanjut sifat yang ketiga yaitu perkalian dengan konstanta. Kalau ada konstanta A, maka A bisa masuk ke dalam tanda mutlak. Contoh, 2 dikali nilai mutlak negatif 4 sama dengan nilai mutlak 2 dikali negatif 4 sama dengan nilai mutlak 8. Nilai mutlak 8 yaitu 8. Sifat yang keempat yaitu pertidaksamaan seketika terbalik. Nilai mutlak selisih dua bilangan selalu lebih besar atau sama dengan selisih nilai mutlaknya. Contoh, nilai mutlak 7 dikurangi negatif 2 sama dengan nilai mutlak 9 sama dengan 9. Sedangkan jika nilai mutlak 7 dikurangin nilai mutlak negatif 2 sama dengan 7 dikurangin 2 sama dengan 5. Jadi 9 lebih besar daripada 5. Sifat yang kelima yaitu persamaan segitiga. Nilai mutlak jumlah dua bilangan selalu lebih kecil atau sama dengan jumlah nilai mutlaknya. Contoh, nilai mutlak 3 ditambah negatif 5 sama dengan nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2. Sedangkan jika nilai mutlak negatif 3 ditambah nilai mutlak negatif 5 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi 2 lebih kecil daripada 8. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fungsi nilai mutlak.
Yang pertama, fungsi nilai mutlak linier. Fungsi ini merupakan fungsi bentuk paling dasar di mana nilai mutlak diterapkan langsung pada variabel x. Contohnya seperti fx sama dengan nilai mutlak negatif x kurangin 9, di mana ekspresi linier atau variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 1 dimutlakkan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi nilai mutlak kuadrat. Contohnya seperti fx sama dengan nilai mutlak x kuadrat dikurangin 4, yang di dalamnya terdapat variabel berpangkat 2 dimutlakkan. Jenis yang ketiga yaitu fungsi nilai mutlak yang mengandung konstanta. Contoh seperti fx sama dengan 2 dikali nilai mutlak 3x dikurangin 5 ditambah 5. Ini 2 akan dikalikan dengan fungsi nilai mutlak. Yang terakhir yaitu fungsi nilai mutlak yang lebih kompleks. Contohnya seperti y sama dengan nilai mutlak fx ditambah gx, di mana 2 atau lebih fungsi digabungkan dan kemudian dimutlakkan. Yang terakhir kita akan membahas tentang grafik fungsi nilai mutlak. Grafik nilai mutlak selalu berbentuk huruf V atau V terbalik karena nilai mutlak selalu menghasilkan bilangan positif. Cara menggambar grafik nilai mutlak. 1. Buat tabel fungsi nilai mutlak yang berisi titik bantu dari domain dan nilai fungsinya. 2. Tuliskan titik-titik koordinat x, y yang diperoleh. 3. Sajikan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui fx sama dengan 3 min x, maka berapa nilai mutlak dari fx serta gambarlah grafiknya. Diketahui sebuah fungsi yaitu fx sama dengan 3 min x. Sedangkan pertanyaannya, berapa nilai mutlak dari fx serta bagaimana bentuk grafiknya? Untuk menjawab soal ini, kita ingat kembali bahwa nilai mutlak dari suatu fungsi dilambangkan dengan tanda 2 kurung garis vertikal. Jadi, kita tinggal substitusikan fungsi ke dalam notasi nilai mutlak. Karena fx sama dengan 3 min x, maka nilai mutlak dari fungsi ini adalah nilai mutlak 3 min x. Setelah didapatkan fungsinya nilai mutlak adalah fx sama dengan nilai mutlak 3x atau y sama dengan nilai mutlak 3 min x. Untuk membuat grafik, pertama kita tentukan dulu titik puncaknya. Caranya dengan membuat persamaan 3 min x sama dengan 0 sehingga diperoleh x sama dengan 3. Jika x sama dengan 3, maka y sama dengan nilai mutlak 3 dikurangin 3 sama dengan nilai mutlak 0 sama dengan 0. Jadi titik puncaknya ada di 3,0. Setelah itu kita tentukan titik-titik bantu untuk melengkapi grafik. Misalnya, jika x sama dengan 0, maka y sama dengan nilai mutlak 3 dikurangin 0 sama dengan nilai mutlak 3 sama dengan 3. Jadi titiknya yaitu 0,3. Jika x sama dengan 1, maka y sama dengan nilai mutlak 3 dikurangin 1 sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. Jadi titiknya ada di 1,2. Jika x sama dengan 2, maka y sama dengan nilai mutlak 3 dikurangin 2 sama dengan nilai mutlak 1 sama dengan 1. Jadi titik puncaknya ada di 2,1. Begitu seterusnya. Dengan menghubungkan titik-titik ini, grafik yang terbentuk adalah berbentuk huruf V dengan puncak di titik 3,0 seperti pada gambar grafik yang telah saya sediakan. Ya, kita akan membahas tentang soal cerita. Di kota A, suhu siang hari adalah 32 derajat Celcius, sedangkan suhu malam hari 24 derajat Celcius. Rata-rata suhu normal kota tersebut adalah 28 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan selisih suhu siang dan malam terhadap suhu normal menggunakan fungsi nilai mutlak. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui, yaitu suhu siang 32 derajat Celcius, suhu malam 24 derajat Celcius, dan suhu normal 28 derajat Celcius. Yang kita tanyakan adalah selisih suhu siang dan malam terhadap suhu normal dengan menggunakan nilai mutlak. Maka selisih suhu siang sama dengan nilai mutlak 32 dikurangin 28 sama dengan nilai mutlak 4 sama dengan 4 derajat Celcius. Sedangkan kalau selisih suhu malam sama dengan nilai mutlak 24 dikurangin
28 sama dengan nilai mutlak min 4 sama dengan 4 derajat Celcius. Jadi, baik pada siang hari maupun malam hari, selisih suhu terhadap suhu normal adalah 4 derajat Celcius. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.